Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMKN 1 Sumberasih yang Ibu banggakan, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran kimia. Salam kita, SMKN 1 Sumberasih bisa hebat. Tema kita kali ini adalah hidup sehat tanpa rokok. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang hidup sehat tanpa rokok adalah 1. Mengenal kandungan zat kimia dalam rokok. Yang kedua, menganalisa dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok bagi perokok, bagi sosial, dan bagi lingkungan. Yang ketiga, menganalisa penyebab anak-anak berperilaku merokok. Dan yang keempat adalah menentukan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi perilaku merokok di kalangan anak dan remaja. Sebelum kita masuk dalam permasalahan tentang rokok, kita semua harus tahu bahwa ada fakta mengejutkan tentang rokok. Pertama, pada tahun 2006, menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, mengungkapkan bahwa dari 234 juta penduduk Indonesia, 141,4 juta orang adalah perokok. Dan 84,4 jutanya itu adalah warga miskin, sedangkan 1,92 juta anak sebagai perokok aktif sejak usia 7 tahun. Yang kedua, menurut survei WHO tahun 2007, hampir 3 dari 10 anak Indonesia adalah perokok. Fakta yang ketiga, 64,2% pelajar SMP terpapar rokok orang lain di rumah sendiri dan 81% pelajar SMP terpapar dari tempat-tempat umum. Padahal perokok pasif beresiko terkena dampak rokok 3 kali lipat dibandingkan perokok aktif. Fakta yang keempat, tahun 2002 Indonesia berada di posisi kelima tertinggi konsumen rokok dengan 208 miliar batang rokok per tahun. Posisi pertama ditempati oleh negara Tiongkok, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Jepang, dan yang keempat adalah Rusia. Selanjutnya, kita juga harus tahu bahwa setiap tanggal 31 Mei penduduk dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau. Yang kedua, anak dan remaja adalah aset bangsa yang kini menjadi sasaran empuk kampanye industri rokok. Yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa upaya industri rokok dalam mempromosikan produknya dinilai mengecoh dan menyesatkan. Contohnya, iklan di media massa dan media luar ruang dirancang sesuai dengan karakteristik remaja, mensponsori event-event anak muda seperti konser musik, pemutaran film, keagamaan, 17 Agustusan, seni budaya, dan lain-lain, dengan membagi-bagikan rokok gratis sebagai imbalan pembelian tiket masuk tanpa pandang bulu. Pada tampilan ini, coba kita lihat ketiga gambar tersebut. Apa yang ada dalam pikiran kalian semuanya melihat gambar tersebut? Itu gambar paru-paru ya. Perbandingan gambar paru-paru orang yang sehat dan paru-paru orang yang sudah terpapar asap rokok. Yang perlu kita renungkan adalah bahwa hidup adalah karunia Allah yang terindah dan harus dipertanggungjawabkan. Perlukah kita perpendek dengan merokok? Selanjutnya, bagi anak-anak muda yang tentunya mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, pastilah timbul rasa penasaran. Ada apa dalam sebatang rokok? Jawabannya
ada dalam tampilan ini. Di situ ada gambar rokok, juga ada keterangan tentang zat kimia yang terdapat dalam rokok yang dibakar. Nah, coba kalian pelajari. Berikutnya, cobalah kalian bandingkan gambar bungkus rokok pada tampilan ini. Apa pendapatmu tentang perbandingan gambar bungkus rokok dari ketiga negara? Di situ ada negara Thailand, Singapura, dan Indonesia. Jika kita petakan atau kita buat sistematika permasalahan tentang perilaku merokok di kalangan pelajar, maka akan diperoleh poin-poin penting yang perlu kita kupas tuntas dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu hidup sehat tanpa rokok. Yang pertama, poin fakta mengejutkan tentang kebiasaan merokok. Yang kedua, alasan remaja berperilaku merokok. Yang ketiga, dampak rokok bagi kesehatan. Yang keempat, dampak rokok bagi kehidupan sosial perokok. Yang kelima, dampak rokok bagi lingkungan alam. Yang keenam, zat apa saja yang terkandung dalam rokok dan apa bahayanya. Yang kedelapan, apa perbedaan KTR dan KTM? KTR itu kawasan tanpa rokok, kalau KTM kawasan terbatas merokok. Yang kesembilan, sejauh mana upaya pemerintah dalam menyelamatkan generasi mudanya dari pengaruh rokok. Yang kesembilan, apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari dan mengusir kebiasaan merokok pada kehidupan remaja. Yang 10, kontroversi antara pabrik rokok menyumbang devisa negara dengan rokok merusak kesehatan, terutama merusak kesehatan generasi muda. Dan yang terakhir adalah slogan tentang rokok. Selanjutnya adalah tugas kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Tentunya dalam menjawab pertanyaan kalian tidak bekerja sendiri, tapi kalian membuat kelompok, bekerja sama dalam kelompok. Kemudian kalian bersosialisasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi sampai menghasilkan hasil yang baik. Ya, pertanyaannya 1, apakah rokok itu? Yang kedua, zat apa yang terkandung dalam rokok? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh rokok bagi kesehatan? Yang keempat, masalah sosial apa sajakah yang dialami oleh para perokok? Yang kelima, masalah lingkungan apa sajakah yang terjadi sebagai akibat perilaku merokok? Yang keenam, tulislah peringatan yang tercantum dalam setiap bungkus rokok. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Yang ketujuh, mengapa perokok aktif cenderung sulit menghilangkan kebiasaan merokok walau sudah ada peringatan dari pemerintah? Yang kedelapan, ada beberapa alasan para remaja melakukan perilaku merokok. Alasan apa saja itu? Yang kesembilan, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok? Pertanyaan selanjutnya, nomor 10, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat berhenti merokok bagi para perokok? Yang nomor 11, berdasarkan data di Indonesia tahun 2006, sebagian besar 84% perokok berasal dari kalangan penduduk miskin. Mengapa bisa demikian? Yang nomor 12, berdasarkan data di Indonesia tahun 2007, 3 dari 10 anak Indonesia adalah perokok. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikan pendapatmu. Nomor 13, apakah beda antara KTR dan KTM? Mengapa KTR sulit diwujudkan di Indonesia? Yang terakhir, pernah ada wacana tahun 2016 Presiden Indonesia akan menetapkan harga rokok dinaikkan menjadi Rp50.000 per bungkus dari harga semula Rp20.000
rupiah per bungkusnya. Jika benar itu terjadi, apa pendapatmu? Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat mengerjakan anak-anakku. SMKN 1 Sumberasi bisa hebat!